Kalau ini contoh pemenggalan kepala manusia dulu. Wow. Pernah dengar yang namanya emali ya? Emali, wow, merinding ini teman-teman sekalian. Jadi ini dulu sebelum ada agama ya. Iya, perampok ya, suka membunuh orang ya. Jadi kalau ini contoh pemenggalan kepala manusia dulu. Wow. Pernah dengar yang namanya emali ya? Emali, wow, merinding ini teman-teman sekalian. Jadi ini dulu sebelum ada agama ya. Iya, perampok ya, suka membunuh orang ya. Jadi ada berbagai tujuan. Ada karena perang antar desa dengan mengambil kepala manusia itu menunjukkan kehebatan, kebanggaan mereka. Selain itu ada karena meninggal bangsawan dan itu dipersembahkan kepada bangsawan. Ada perumpamaan mengatakan itu diumpamakan seperti bantalnya yang menjaga dia, yang menyuguhkan sirih. Artinya lebih dari satu. Dan itu kepala atau tengkorak diambil dari wilayah orang lain, tidak boleh di wilayahnya. Selain itu ada juga untuk mendirikan desa baru, ya. Kemudian kalau mendirikan rumah ada bangsawan atau megalitik, ya, katanya itu harus ada tumbal dikasih di bawah biar kokoh. Harus ada tumbal ya? Iya. Berarti tapi untuk manusia yang dijadikan tumbal itu harus dari wilayah lain. Dari wilayah lain, tidak boleh dari wilayahnya. Ya. Oh, tapi masih masih satu suku gitu, masih Nias ya? Masih Nias di Kepulauan Nias. Oke, masih Nias. Tapi tidak, sekarang saya berpikir tadi itu mungkin bisa jadi itu dari suku lain gitu, tidak, bukan ya? Masih di wilayah Nias, hanya saja bukan dari wilayah kekuasaan, dari desanya lah, desanya gitu ya. Oke ya. Berarti ini yang badan separuh begini ini seperti apa? Jadi yang sudah dipotong ini? Yang sudah dipotong. Memang ngambilnya harus ngambil itu satu tangan sebelah. Satu tangan sebelah. Biar mudah dibawa lari ya. Terkadang diambil ini hanya seperti ini. Itu kalau panjang rambut sebagai ada pegangan. Iya, iya. Oh, yang panjang rambut jadi bisa hanya kepala. Ya, itu. Tapi pada dasarnya mereka buat seperti ini, ya. Oh iya, lebih berharga ya. Lebih berharga ya kalau bisa dibuatkan begini. Wow. Bayangkan teman-teman sekalian, separuh dari kepala sampai ke bahu itu ya harus diambil ya. Jadi sejak mulai masuk agama itu secara perlahan orang kita Nias menghilangkan bahkan untuk menghindari jangan dipenggal atau ikut dalam apa itu, mereka gabung di agama. Gabung di agama. Oke, gabung di agama, masuk di agama. Dan juga ini ada beberapa magic ya, ada yang magic untuk kekebalan tubuh. Ada patung magis. Jadi banyak juga itu ya bertobat ya, mereka menyerahkan kepada pastor atau pendeta ya. Ya, jadi ini memang apa namanya itu ilmu kebal teman-teman sekalian ya. Walaupun saya sendiri sampai hari ini juga memang masih belum percaya dengan ilmu kebal ya. Karena sehebat apapun manusia masih bisa dia terpotong juga kalau dipotong gitu. Ya, tapi memang dipercaya dulu Pak ya. Dipercaya oleh orang-orang zaman dulu. Nah, kalau kain merah itu memang itu sudah biasa di ilmu magic lah, ya. Oke, luar biasa ya. Nah, ini adalah alat-alat ini kayak ini alat penerangan ya. Ini alat penerangan ya, lampu zaman dulu. Lampu zaman dulu ya. Dan dulu ini alat pembuat api ya. Pembuat api. Oh, betul. Iya. Namanya ini di orang yang biasa di zaman ini teman-teman sekalian, di purbakala, zaman purbakala ya. Jadi dikasih jerami ya. Daun-daun kering di lubang-lubangnya, lalu dipakai alatnya ya, pakai kayu ini untuk diputar-putar ya, badannya diputar, akhirnya bisa mengeluarkan api ya, ada percikan api, lalu akan ditumpul lagi dengan jerami yang kering ya, yang mudah terbakar. Wow, luar biasa teman-teman sekalian. Yang ini alat musik tradisional ya. Alat musik tradisional. Nah, ini coba ada satu kakek-kakek. Nah, ini tentu saja leluhur ya, yang sempat diambil mungkin ya, oleh para misionaris sebagai contoh saja pastinya. Oke, luar biasa. Oke, ini alat-alat ini masih peralatan pertanian. Pertanian ya, ada cangkul gitu. Tapi cangkulnya unik ya. Tapi yang ini untuk cangkul sagu ya. Sagu, untuk cangkul tanah itu beda ya. Beda ya. Berarti ini untuk memang alat untuk sagu ya. Betul, sagu. Kemudian untuk bikinkan sagu juga ini. Ini parutan ubi ya. Ubi gitu. Oh iya betul, parutan ubi manual dulu. Oke, ini ya bentuk pokoknya alat-alat pertanian, alat dapur ya, alat dapur. Oke ya, unik-unik tempat ininya teman-teman sekalian. Luar biasa. Oke, kita mungkin ke sebelah.
Tapi ya ini masih lagi dalam pembersihan interior ya, tapi tidak masalah, hanya sebagai sekilas saja kita ngambil. Wow. Nah, ini gambar-gambar ini, ini foto-foto para misionaris. Para misionaris yang bawa Injil, yang tenggelam. Ya, mereka pernah juga ada yang pernah berkarya di Pulau Nias, tapi tenggelam karena dibom oleh Jepang. Pada saat itu Belanda mengangkut warga negara Jerman yang sudah mereka tawan, mereka tangkap. Dan tujuannya mereka buang ke India, tapi di tengah jalan dibom oleh Jepang. Jepang mengira di dalam kapal ini warga negara Belanda karena kapal Belanda. Iya, betul. Ternyata di dalam kapal itu warga negara Jerman yang ditawan oleh Belanda. Dan kejadiannya itu tidak jauh dari peta kejadian ini, di daratan Pulau Nias ya. Jadi itu ada beberapa yang menyelamatkan diri di daratan Pulau Nias. Ya. Bahkan di dalam kapal itu termasuk Eporus pertama ya di Pulau Nias. Ya. Ini bisa kita lihat, ini foto-foto para mision. Ini ada 19 orang misionaris Katolik yang ikut tenggelam di kapal itu, dan ada beberapa orang yang selamat, yaitu termasuk Bruder Aloysius ya. Ini 19 orang ya, 19 orang. Sini ya. Ada ini teman-teman, Pater Franz Lehmann ya, 1912. Peter Herbert Lietmann, Peter Willem Peter Jacob Porten, Peter Georg Resneu. Ya pokoknya ini teman-teman ada 19 orang ya. Misionaris Katolik ya Bang ya. Misionaris Katolik yang ikut tenggelam di kapal itu ya. Berarti meninggal ya? Ada yang meninggal, ada yang selamat, tapi kebanyakan meninggal. Meninggal ya, dari 19 orang ini? Dari 19 gitu ya. Berarti satu kapal mereka? Satu kapal. Sebenarnya kalau keseluruhan warga negara Jerman itu ada 412 orang ya. Di atas kapal tersebut? Iya, yang warga negara Jerman. Kalau total semuanya itu ada 500-an ya. Ini gambar-gambar zaman dulu. Nah inilah, kalau ketika udah menggunakan baju adatnya, baju zaman dulu teman-teman sekalian, ada, apa namanya ini, ada tombaknya. Kemudian ada apa namanya itu yang mereka pegang ini? Kalau yang ini ada baju perang dari kulit buaya, kemudian dari kulit buaya. Ya, ini tombak, kemudian ada baluse ya. Baluse. Perisai ya. Perisai. Juga ada kalabubu, itu penghalang dari tebasan ya. Tebasan yang untuk kalau dipenggal ya, penggal kepala. Yang dipercaya lagi. Betul. Oleh zaman dulu. Oke. Nah, The Bullhead Hunter ini yang cerita seorang traveler dari Italia yang datang ke Nias dulu itu untuk tujuannya itu untuk mengumpulkan tengkorak dan dibawa ke Italia. Dan pada saat itu masih ada praktisi berburu kepala manusia. Jadi dia membuat buku, dan di dalam buku itu dia menceritakan bagaimana kisahnya bisa dia sukses. Kenapa gitu bisa dia selamat ya? Di tahun 1886. Wow, udah lama sekali teman-teman sekalian. Nah, kalau sepeda-sepeda ini? Kalau ini itu yang sepeda pejuang kemerdekaan. Kalau yang ini sepeda Pastor Johannes ya. Dan ini udah keliling Nias. Sepeda ini? Sepeda ini. Wow. Luar biasa ya. Udah keliling Pulau Nias ya? Iya, untuk wah. Dulu dipakai oleh Pastor Johannes, pendiri museum ini, untuk misi dan juga untuk ini. Pastor Johannes ini orang mana dia? Jerman ya. Orang Jerman ya. Jadi yang mendirikan museum ini untuk dikumpulkan semua ini dia ya? Iya, Pastor. Wow. Luar biasa, amazing ya. Oke, teman-teman sekalian, ini yang mereka ini dari misionaris Protestan ya. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi di sini adalah para misionaris Katolik ya, Kristen Katolik, dan yang ini adalah misionaris Kristen Protestan ya. Jadi yang tenggelam bersama KM Van Imhoff. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Ini kalau kita lihat di sini ada Eporus pertama, dan ikut tenggelam di kapal itu ya. Wow. Albert Lok ya. Saya sampai merinding aku teman-teman sekalian ya, merinding ya melihat perjuangan mereka untuk mengabarkan Injil di Kepulauan Nias. Dan kalau sampai saat ini orang-orang Nias bisa mengenal Injil karena pengorbanan ini, sama seperti para rasul-rasul teman-teman sekalian. Mereka tidak ada yang mati baik-baik ya, tidak ada yang mati baik-baik kecuali Yohanes. Tapi sebelum meninggal pun dia sudah disiksa, bahkan digoreng di atas kuali berisi minyak yang mendidih teman-teman sekalian. Tapi dia selamat, dipikir sudah mati. Lalu dia selamat, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, dan di sanalah dia menulis wahyu atau
kitab Wahyu tentang eskatologi, tentang akhir zaman yang akan segera terjadi di masa depan. Ya, luar biasa perjuangan mereka. Baik dari misionari Katolik tadi teman-teman sekalian, ya misionari Katolik, maupun juga dari misionaris Kristen Protestan untuk membawa Injil keselamatan bagi umat manusia, khususnya orang-orang Nias. Wow, luar biasa. Jadi mohon maaf ini ya, kalau yang ini ala musik tradisional Nias ya. Ya. Ini ada yang disebut doli-doli ya. Doli-doli ya, doli-doli. Ya, ini doli-doli ya. Wow, berarti ini unik ini. Jadi memang udah ada do re mi fa solnya ya. Saya dulu hanya 4 bilah ya. Cuma 4 bilah dan itu disusun di atas paha. Iya. Cuman setelah mengenal tangga nada itu baru disesuaikan sekarang dengan do re mi fa sol la si do. Iya, wow, luar biasa. Ya, kemudian ini ada namanya tutu hao. Ya. Jadi dulu itu belum ada mengenal gong yang dari besi atau tembaga ya. Jadi mereka pakai alat musik ini, tutu hao. Jadi itu, oh maaf saya coba ini. Ya, ya. Okay. Ada suara canang ya, aramba, faritia. Kemudian ada suara aramba dan tamburo. Ini saya coba. Jadi ini ada faritia. Kemudian ada suara gong. Kemudian ada suara tambur atau gendang. Wah, unik sekali. Pavilion Hulu luar biasa bisa menggunakan. Wow. Iya. Diteruskan aja Pak. Nanti saya coba bisa. pakaikan musik ini nanti untuk mengiring video kita tadi. Bisa. Oke, coba. Wow, luar biasa teman-teman sekalian. Biasa teman sekalian. Iya. Oke, luar biasa sekali. Wow. Saya sendiri belum bisa gunakan ini pastinya teman-teman sekalian. Oke, terbatas waktu jadi mungkin lain waktu kita akan belajar ke Paulo ya. Oke. Tapi mohon maaf ini lagi kebersihan interior ya. Iya, tidak masalah. Ini lagi dibersihkan karena memang ada petugasnya teman-teman sekalian ya. Ada petugas yang mengerjakan. Oke, berarti sudah 4 tempat tadi ya? Sudah 5 ikut ini 5 ya? 5, oke. Kembali kita ke ruangan pertama ini. Iya, kembali ke ruangan pertama. Wow, luar biasa. Di ruang pertama tadi teman-teman sekalian ya. Juga dipenuhi dengan alat-alat musik tradisional juga. Pusaka Nias juga teman-teman sekalian. Nah, ini ketika ada orang ini pasti orang bangsawan juga ya? Yang ini patung prajurit ya? Prajurit? Oh, patung prajurit. Ini ada tombak ya. Oh, gitu ya. Yang siap tempur, yang mengawal bangsawan. Betul. Ya, ada tombaknya, ada perisainya, ada bajunya. Kemudian yang di leher tadi adalah sebuah kalabubu, itu kalung ya. Kalung untuk penangkal ya. Ini agak berat ya. Ya, itu dari tempurung kelapa. Dari tempurung kelapa. Wow. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Wow. Oke, thank you Pak Hulu. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Ya, sampai ketemu. Ya.